Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan baca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang nggak hadir hari ini atau masuk semua? Siapa yang nggak hadir? Kenapa? Sakit. Ingat nggak tentang materi yang udah kita pelajari minggu kemarin? Materinya mengenai apa? Boleh kamu? Barisan dan deret. Oke. Ada yang tahu nggak barisan dan deret itu ada apa aja? Ada geometri. Oke, ada lagi? Matematika. Iya, benar. Jadi semuanya masih ingat ya? Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bunga tunggal. Tahu nggak sih tujuan dari mempelajari materi mengenai bunga tunggal? Jadi dengan mempelajari materi ini kalian bisa menggunakannya nanti untuk investasi, menabung, menghitung keuangan dan sebagainya. Jadi setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa menerapkan konsep barisan dan deret itu pada konteks dunia nyata, khususnya bunga tunggal, dan bisa menghitung bunga tunggal itu secara tepat. Jadi bunga itu adalah pertambahan nilai yang diberikan atau dipinjamkan. Jadi bunga tunggal itu adalah bunga yang diberikan hanya untuk jumlah uang yang ditabungkan atau modal awalnya aja. Sedangkan suku bunganya itu tidak berbunga. Adapun rumus untuk bunga tunggal yaitu Bn dikali M dikali P dikali M0. Nah, M ini itu adalah banyaknya periode atau lamanya misalnya menabung bisa 1 tahun, 10 bulan dan sebagainya. Lalu untuk P-nya itu suku bunga, lalu M0 itu adalah modal awalnya. Kalau untuk menghitung modal akhir, kita bisa menggunakan dua rumus, yaitu yang pertama MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah M dikali P, atau bisa juga pakai rumus yang ini, yang MN sama dengan M0 ditambah bunganya. Pakai rumus yang ini ataupun ini sama aja, nanti tergantung yang diketahui di soalnya apa gitu. Di sini aku nanti ada dua contoh soal. Kelihatan nggak?
tahun dan bunga setiap bulan itu akan dikirim ke rekeningnya selama 10 bulan. Jadi berapa jumlah uang paman pada bulan ke-10? Di sini apa aja yang diketahuinya coba? Untuk modal awalnya berapa? Lalu untuk suku bunganya? Lalu untuk periodenya berapa? 10. Kalian lihat ke tabel ini. Jadi ini kan 3,6% itu per tahun. Karena tadi kan papan cuma nabungnya 10 bulan ya, nggak nyampe setahun. Jadi ini 3,6% kalau kita ubah itu jadi 0,036. Karena ini masih per tahun, kita bagi dengan 12. Jadi kita dapat hasilnya itu bunganya itu per bulannya 0,003. Nah, kalau udah di sini bisa dilihat pada periode bulan ke-1 itu kan depositonya 100 juta. 100 juta itu kita kaliin sama 0,03, itu kita dapat hasilnya itu 300.000. Sehingga pada bulan pertama uang di rekening paman menjadi 100.300.000. Lalu untuk bulan kedua itu nambahnya sama kalau bulan tunggal, jadi nambah 300.000 sehingga menjadi 100.600.000. Bulan ketiga 100.900.000 hingga bulan ke-10 yaitu 103 juta ya uang paman. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini kan setiap bulannya nambah 300 terus 300 sampai bulan ke-10. Nah, itu tuh membentuk barisan aritmatika. Membentuk apa teman-teman? Kalau tadi kan kita ngitung dari tabel, di sini kita coba pakai rumus yang tadi ya, yang rumus yang MN sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah N dikali P. Jadi M0-nya berapa? 1 juta. Dikali 1 ditambah M-nya itu tadi kan
Buat rumusnya masih ingat nggak tadi rumus buat menghitung besar bunga yang diperoleh? Oke. Rumusnya yaitu apa? MN sama dengan FB kali X. Nah, rumusnya itu yang pertama kan tadi besar bunga. Jadi rumusnya itu yang BN sama dengan BN sama dengan BN itu M0 dikali N dikali P. Jadi M0 itu kan tadi berapa? 1 juta kan? M-nya itu 3, lalu untuk P-nya itu 0,05. Sehingga kita dapat bunganya itu 150.000. Jadi setiap tahun uang di tabungan kita itu menambah 150.000. Jadi setelah penjelasan tadi dan contoh-contoh yang diberikan, apakah masih ada pertanyaan? Jadi nanti Ibu akan memanggil beberapa anak, yaitu ada yang pertama Renan, Atar, Fakih, dan juga Fatir. Silakan maju ke depan. Jadi di sini kalian berempat Ibu tugasin menjadi fasilitator. Nah, tugas fasilitator itu nanti kalian menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan, ataupun nanti ada teman-teman yang bertanya tentang kalian harus menjelaskan kembali gitu mengenai materi dan juga contoh soal mengenai bunga tunggal. Kalau temannya ada yang belum bisa atau belum ngerti, bisa kalian bantu ya. Nah, untuk kelompoknya Ibu bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Jadi ada yang 4 orang dan juga 3 orang yang karena sepertinya tadi ada yang nggak masuk, jadi 3 kelompok 4 orang, 1 kelompok 3 orang. Oke, untuk ini kelompok 1, lalu untuk kelompok 2 yang itu kelompok 3 dan 4. Untuk Atar silakan kelompok 1, Fakih kelompok 2, Reina kelompok 3 dan Fatir kelompok 4. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Di sini ada LKPD, nanti yang Ibu berikan ke setiap kelompok. Oh ya, di setiap kelompok sudah ada fasilitatornya kan? Sudah. Jadi boleh dikerjakan LKPD-nya dengan diskusi bersama kelompoknya. Kalau misalnya ada yang nggak dimengerti, tanya aja sama fasilitatornya ya. Oke, boleh untuk diskusi untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Ini bener modalnya. Ya,
Jika tidak menabung selama 18 bulan, berapa besar bunga yang akan diterima desa? Diketahuinya, donasi apa saja yang mendapat dari perusahaan desa di atas. Yang pertama, modal awal. Modal awalnya itu 1 juta, suku bunganya itu 5% sama dengan 0,05. Periode menabungnya 18 tahun. Yang kedua, setelah mengetahui informasi dari permasalahan tersebut, langkah selanjutnya yaitu menentukan besar bunga atau BN sama dengan N kali P kali NO. B sama dengan 18 kali 0,05 kali 1 juta sama dengan 900.000. Jadi bunga yang diperoleh desa dalam 18 bulan adalah 900.000. Ini saya menanyakan hasil yang nomor 2. Ibu Riri menabung uangnya sebesar 2.500.000 di sebuah bank dengan sistem bunga sebesar 9% per tahun. Setelah menabung selama 72 bulan, Ibu Riri memutuskan untuk mengambil seluruh uangnya. Berapakah total saldo tabungan yang diterima Ibu Riri saat menarik uangnya? Langkah penyelesaiannya, informasi apa saja yang kamu dapatkan dari permasalahannya? Itu ada dari diketahuinya modal awalnya 2.500.000, suku bunga tahunannya 9% atau bisa kita ubah jadi 0,09. Terus periode menabungnya 72 per 12 sama dengan 6 per tahun. Setelah mengetahui, permasalahan selanjutnya adalah menentukan total saldo tabungan Ibu Riri. MN sama dengan MO dalam kurung I tambah N kali P sama 6 2.500.000 1 tambah 6 kali 0,09 2.500.000 1 ditambah 0,54 2.500.000 atau 1,54 sama dengan 3.850.000. Atau kita juga bisa menyelesaikannya dengan cara bagi berikut: bunga N kali P kali MO, P6 nya 6 kali 0,09 kali 2.500.000 sama dengan 1.350.000. MN nya sama dengan MO tambah P M6 sama dengan 2.500.000 tambah 1.350.000. Jadi hasilnya 3.850.000. Jadi kalau temuan Ibu Riri setelah 72 bulan adalah 3.850.000. Ketiga, apa itu bunga tunggal dan bunga jadi pembahasan yang ketiga? Jelaskan dengan bahasa Indonesia. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari jumlah yang awal. Jadi jumlah bunga setiap periodenya selalu sama. Untuk nomor 4, tentukan contoh penetapan bunga tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Itu jawabannya investasi menabung riba. Gimana teman-teman, ada yang boleh menanyakan? Buat yang nomor 1 kita jawabannya berbeda. Oke, untuk kelompok 1 terima kasih atas presentasinya, karena tadi kelompok 2 menyatakan bahwa ada jawaban yang berbeda. Nanti kita dengarkan dulu, oke, jawaban dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 duduk. Tepuk tangan semuanya buat kelompok 1. Oke, kelompok 2 tadi yang nomor 1-nya beda ya katanya. Ya. Silakan maju untuk dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan memberikan jawaban dari nomor 1 yang memang dikatakan berbeda. Dari langkah penyelesaian kami, pertama modal awalnya 1 juta, terus keduanya 0,5 kali 5%. Pada menabungnya 0,5 tahun. Jadi untuk mencari bunga PN-nya, PN atau bunganya 1,5 tahun dan 1,5 dikali 0,5 dikali 1 juta, hasilnya 350.000. Secara
2. Beda. Beda. Oke, boleh dijelasin ke depan. Silakan untuk kelompok 2 kembali. Kami dari kelompok 3 akan memberikan jawaban yang dari kelompok kami. Latar penyelesaiannya adalah modal awalnya yaitu 1 juta, suku bunganya 5%, periode pengaruhnya 18 bagi 12 sama dengan 1,5 tahun. Setelah mengetahui dari permasalahan tersebut, maka selanjutnya itu menghitung besar bunga. Besar bunga BN N kali P kali MO sama dengan 1,5 dikali 0,45 dikali 1 juta sama dengan 75.000. Jadi bunga yang diperoleh di tas 18 tahun adalah 75.000. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 atas jawabannya. Silakan kembali ke kelompok. Oke, jadi untuk nomor 1 kita ada 3 jawaban berbeda dari 3 kelompok, yaitu kelompok 1 berapa tadi jawabannya? 900.000, lalu kelompok 2 750.000, dan kelompok yang ketiga yaitu 75.000 ya. Nah, yang benar itu yaitu kelompok 3. Kenapa? Karena tadi untuk kelompok 1 itu sepertinya dia mungkin kalian lupa di bagian periode menabungnya itu kan di sini masih 18 bulan, kalian lupa juga ke tahun. Lalu untuk yang kelompok 2, ibu harap kalian lebih teliti lagi ketika mengubah persen menjadi desimal. Jadi untuk kelompok 3 udah benar ya jawabannya. Ada yang masih bingung nggak sampai sekarang? Ada yang kalau nggak ada, pelajaran hari ini udah selesai. Coba kita rangkum apa yang udah kita pelajarin hari ini. Hari ini kita belajar mengenai apa? Tunggal. Untuk rumusnya apa? Rumus menghitung bunga tunggal. Bunga BN sama dengan N kali P kali MO. Ya benar. Untuk menghitung modal akhir, ada yang masih ingat tadi rumusnya apa? Iya, silakan. MN sama dengan F0 1 ditambah N dikali P, juga BN sama dengan N dikali P dikali MO. Oke, benar ya rumusnya. Dan itu untuk rumusnya pemakaiannya itu dikondisikan sesuai dengan apa yang diketahui di soalnya. Oke, karena udah selesai, ibu di sini ada angket buat kalian isi dan juga satu soal yang harus kalian kerjakan di sini untuk biar ibu tahu seberapa jauh kalian mengerti mengenai materi bunga tunggal. Silakan diisi ya semuanya, masing-masing ya di sini ya. Jangan kerja sama.
sama APD. Udah semua dikumpulin kan? Oke. Karena pembelajaran hari ini udah selesai, Ibu ingatkan untuk minggu depan itu kita akan belajar mengenai bunga majemuk. Jadi jangan lupa belajar dulu ya di rumah, biar nanti kita gampang diskusinya di kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih